Kan nggak pernah keluar dari mulut lu itu untuk minta maaf, nggak pernah. Ya channel ini mah nggak perlu. Kalaupun ya, ini siapapun, kalaupun nantinya Sarwenda yang dihina oleh Ruben Onsu, itu pasti Ruben Onsu yang kena hujat. Yo. Bergulirnya sidang perdana gugatan hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya membawa angin segar bagi masa depan keluarga mereka. Melalui kuasa hukumnya, Sarwenda secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk menjalani proses mediasi demi mengutamakan kebahagiaan anak-anak. Pihaknya sangat berharap agar perselisihan ini dapat segera diselesaikan secara damai tanpa ada lagi aksi saling menggiring opini negatif di berbagai media sosial. Meskipun menginginkan perdamaian, Sarwenda menegaskan akan tetap konsisten berjuang mendapatkan hak asuh serta memberikan kasih sayang penuh kepada putrinya. Namun sikap melunak ini justru memancing reaksi sinis dari netizen yang berbakti, yang menuding dirinya hanya takut aib pribadinya dibongkar oleh pihak Ruben. Publik menilai langkah damai tersebut terlambat dilakukan setelah sebelumnya ia sengaja mempersulit pertemuan anak-anak dengan ayah kandungnya sendiri. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ben, maumu apa sih? Kenapa sih kamu nggak datang ke pengadilan, Ben? Katanya kamu sayang sama anak, ya kan? Kemarin kamu heboh-heboh menuntut hak asuh anak, ya kan? Giliran dijabanin nggak datang. Maumu apa sih, Ben? Ya, kalau memang anakmu perlu, ya kan, pasti kamu sempatin datang ke sana walaupun sesibuk apa. Soalnya kamu live dimanapun kamu usahain bisa live ya Ben ya. Tolonglah Ben, yang baik-baik aja lah kamu katakan Ben, yang benar-benar aja lah. Kami jadi netizen ini bingung loh Ben. Kamu sebenarnya benar atau salah gitu kan? Ya Ben ya, jangan kamu sibuk klarifikasi sana sini ya Ben. Kami butuh pembuktian ya Ben ya. Oke. Ruben Onsu tidak mendatangi persidangan pertama tentang hak asuh anak. Ini banyak dari netizen-netizen yang tidak memahami tentang hukum mengatakan seolah-olah ini adalah bentuk ketidakseriusan Ruben Onsu dalam perebutan hak asuh anak. Ini sebenarnya bukan perebutan ya, tapi lebih ke Ruben Onsu membutuhkan memang benar-benar ini sangat kuat di mata hukum begitu loh intinya. Jadi kehadiran Ruben Onsu itu tidak menjadi satu hukum wajib bagi dia ya untuk hari ini, karena yang dibutuhkan adalah kuasa hukum dari Ruben Onsu memberikan dan menyodorkan apa yang sebenarnya diinginkan seorang Ruben Onsu. Jadi memang kehadiran Ruben Onsu tidak diwajibkan begitu ya. Namanya netizen pasti akan mencari-cari celah untuk membenarkan ataupun bahkan menyalahkan dari Ruben Onsu. Kalau saya lebih ke arah bagaimana perjalanan sidang ini bagaimana. Kalau toh pun Sarwenda menangis atau bagaimana terus kemudian menunjukkan rasa kesedihan seorang ibu, itu tidak akan mempengaruhi dari hasil penilaian yang ada di persidangan tersebut, karena yang disodorkan bukti-bukti dari Ruben Onsu ini bukan bukti-bukti buatan, melainkan bukti-bukti yang sebenarnya diberikan oleh Sarwenda sendiri melalui media sosial ya. Salah satunya adalah yang fatal itu adalah permen karet, di mana seorang pacar CEO membolehkan si kecil anaknya ini makan permen karet. Kita ketahuilah sebagai seorang ibu, permen karet itu kayak sebuah musuh besar bagi para orang tua ketika anak-anak mereka itu memakan permen karet. Lek anakku kadang yo delik-delik barang, tapi lek konangan yo tak seweneni, karena itu bahayanya tertelan permen karet ini juga agak lumayan serius begitu loh ya. Ya wis ngono sih, kita cari berita-berita yang valid dulu ya. Salam cinta damai dari Kediri. Mau berhenti dulu, katanya mau istirahat dulu. Penting lu sepenting itu ya harus kita omongin. Ingat, saya bukan fans siapapun, bukan fans Ruben Onsu. Ini tolong dinalarnya di otaknya dipakai dulu. Ini kejadian gara-gara apa?
siapa. Ini kan kejadian gara-gara ibu ngehina gitu ya. Nggak siapapun masalahnya senada. Ini mah bukan karena Ruben Onsunya. Kalau seandainya ibu dihina sama Ruben Onsu pun pasti netizen akan berkomentar, akan ngehujat. Nah masalahnya di situ kalau ibu pengen beres, udah minta maaf si musang-musang yang berdua itu sama ibu bertiga gitu. Konferensi pers minta maaf secara terbuka kepada personal orang yang dihina. Bukan ini mah sama Pak RT, Pak RW minta maaf sama ini netizen Indonesia, saudara, fans, gak ada hubungannya. Ya ampun, ya kalau mau misalkan ini mah kalau mau itu juga ini semua pingin berhenti hujatannya. Kalau mau berhenti hujatannya itu kan inti permasalahannya. Ya sudah luma ini fansnya Ruben Onsu, nggak perlu jadi fans siapa-siapa untuk sadar kalau ini penghinaan. Kok bisa dimaklumi sih ini penghinaan? Ngehina orang, bully di media sosial. Itu apa? Ya ampun, nggak perlu otak yang pintar gitu yang menala. Ya cuma ada ini mah masalahnya nggak peduli masa lalu sama Ruben Onsu apa? Ini mah penghinaan. Ya cuma Ruben, iya gue tahu Ruben Onsu juga banyak dosanya. Tapi kan ini mah penghinaannya harus di-ACC, harus dibersihin dulu, harus dibenerin dulu. Kan nggak pernah keluar dari mulut lu itu untuk minta maaf, nggak pernah. Ya cuma ini mah nggak perlu. Kalaupun ya ini siapapun, kalaupun nantinya Sarwenda yang dihina oleh Ruben Onsu, itu pasti Ruben Onsu yang kena hujat. Ya ampun, begini-beginian aja harus gue yang ngomong. Si RO selalu mengklaim kalau si SW selalu menghalangi dia ketemu anak-anaknya. Bahkan katanya si RO kalau WhatsApp anaknya, katanya anaknya nggak pernah membalas atau balasnya lama banget. Kalau kita pikir secara normal, namanya juga anak kecil ya. Anak kecil kan banyak kegiatan ya. Ya sekolah lah, mungkin dia les lah, atau lagi bermain lah. Jadi seharusnya kalau memang anak-anaknya nggak membalas WhatsApp-nya dia harus ngerti dong. Apalagi anaknya banyak kegiatan. Kalau memang si RO ini benar-benar butuh banget sama anaknya, dia kan tahu rumahnya, dia kan tahu sekolahnya. Dia datangin aja ke rumahnya, apa susahnya sih? Datangin aja ke sekolahnya, kan gampang. Saya juga pernah dengar si RO ini cerita di podcast temannya, teman baiknya itu. Dia bercerita, katanya dia umroh itu, dia meminta cuma satu. Di Mekah itu, si Onyo, anak angkatnya itu ikut dia. Nah, sekarang kan doanya dia kan sudah terkabul. Si anak angkatnya kan udah ikut dia, ya kan? Udah bisa disayang dia, udah bisa dipeluk-peluk dia, dicium-cium dia. Lagi selama ini kan si RO ini kayak kelihatan nggak pernah sayang sama anaknya gitu loh, nggak pernah berusaha mencari anaknya. Kenapa sekarang sibuk pengen ketemu anaknya? Kalau si RO ini sibuk nangis-nangis, main drama di podcast teman-temannya itu, seakan-akan si RO ini benar-benar terjolimi. Padahal emang si RO ini yang nggak pernah berusaha mencari anak-anaknya. Kenapa setelah SW punya cowok lebih keren dari dia, kenapa dia berusaha mencari? Kalau kita flashback ke belakang, kayaknya si RO ini duluan yang memanas-manasi si SW, pura-pura pacaran sama si Desi Tendabil itu. Nanti mesra-mesraan di TV, mesra-mesraan di podcast temannya, seakan-akan menunjukkan sama SW kalau dia itu memang pacaran sama si Desi Ranasari itu. Sekarang giliran dibalas sama SW dapat cowok keren, lebih keren dari dia, kok dia panas, kok jadi dia marah, dia menuntut anaknya ikut dia. Ini namanya udah manusia gak ada otak namanya ini. Awalnya pas berita ini viral, aku juga ikut nggak suka guys sama Sarwenda. Kalian bisa scroll ke bawah deh, ada postinganku mengenai Virgo Sarwenda, Virgo Agustus. Kalau aku Virgo September, jadi aku nggak mau Virgo dicap jelek gara-gara Sarwenda. Itu kan otomatis aku nggak suka ya sama Sarwenda ya. Tapi lama kelamaan aku scroll, aku cari tahu, aku pikir-pikir, ternyata ya kayaknya aku ya sebagai perempuan ya,
kalau di posisinya si Sarwenda itu kayaknya aku akan lebih jahat, gak cuman sekedar kayak gitu, kayaknya aku akan lebih parah dari Sarwenda guys. Sarwenda mah cuman ngomong satu kata kayak gitu aja ya guys ya, udah langsung dihujat ya, katanya inilah itulah ya kan. Kayaknya ya sekarang gini ibu-ibu ya, kalau ini di posisi bunda-bunda dan apa namanya, atau di posisi anak-anak bunda ya, pikir aja sudah kalau Sarwenda itu anak bunda atau kalian berada di posisinya Sarwenda, mau gimana? Jangan ngelihat Sarwenda dikasih uang 200 juta, dia artis, biaya hidupnya mahal, 200 juta paling-paling cuman dapet tas satu, paling tas apa, tas Hermes atau tas apalah, pokoknya hanya dapat tas satu aja guys. Kalau sama kita 10 juta aja cukup sebulan. Beda dengan Sarwenda karena dia artis, kebutuhan hidupnya tinggi, bahkan miliaran. Kalau nggak percaya tanya aja Nagita Slavina, itu pasti miliaran dia. Kalau Nagita Slavina udah lebih kaya, berarti Sarwenda di bawahnya lah, beda-beda tipis lah pastinya. Pasti habis miliaran juga, di atas 800 juta pastinya itu guys, beneran. Jadi kayaknya lihat dulu ya Sarwenda ya, bukan kayaknya sih, dulu Sarwenda tuh seperti kita ya, di dalam rumah jadi ibu rumah tangga, baik-baik, pakai daster, ngurus anaknya, live jualan aja pakai daster, terus habis itu sambil ngomong anaknya sambil live pakai daster, nggak ngapa-ngapain, bertahan selama bertahun-tahun seperti itu guys. Kalau memang karakternya Sarwenda itu orang nggak baik, nggak mungkin dia akan bertahan menjadi ibu rumah tangga yang baik, ngurus anak-anaknya hanya pakai daster di rumah, sedangkan dia tuh cantik ya. Itu sampai bertahun-tahun loh, sampai anaknya gede kan, baru kemarin itu. Terus habis itu cerai, nggak jelas alasannya apa, kita pun nggak tahu masalah di dalam rumah tangga mereka ya guys ya. Intinya udah tiba-tiba pisah gitu aja. Kalau memang dia bukan orang baik, nggak mungkin guys sandiwara tuh bisa sampai tahunan lama, sampai brojol berapa anak ya kan. Ya kalau aku suruh pura-pura ya paling-paling bulan 2 bulan juga udah ketahuan sifat asliku guys, karena aku tuh Virgo guys. Aku nggak bisa menutupi atau bermuka dua atau pura-pura menjadi orang lain. Kalau aku kayak gini ya kayak gini, bisa aku berpura-pura hanya misalkan demi dia pengen terkenal nikah sama Ruben, pengen terkenal biar menjadi artis. Lah selama dia jadi istrinya Ruben aja, jadi ibu rumah tangga, nggak langsung mempopulerkan diri dia menjadi artis, malah populer malah sekarang ini kan semenjak jadi janda dia baru kelihatan gitu loh, make up lah, dandan ganti lah, inilah itu. Coba dulu lihat aja, cuman nge-live jualannya dia, ngomong anak-anaknya, bener nggak guys? Kalau dia nggak ada masalah, nggak bakalan dia kayak gitu. Pikir aja guys ya, jangan hujat-hujat Sarwenda guys, kasihan tahu, kita tuh sama-sama perempuan. Kalau posisi anak kalian jadi seperti Sarwenda, pasti kalian nggak akan mungkin ngebela suaminya, pasti nggak akan ngebela, beneran.